Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Nurhidayati dengan NIM 2405040033. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum dagang yang berjudul Subjek dan Objek Hukum Dagang. Teman-teman, sudah ada yang tahu subjek dan objek hukum dagang? Kalau belum tahu, simak videonya ya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan apa itu subjek hukum dagang. Subjek hukum dagang adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan perdagangan serta memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang pertama itu orang, perorangan, atau yang disebut dengan pedagang. Orang yang secara mandiri menjalankan kegiatan jual beli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan dasar hukum. Contohnya itu seperti pedagang di pasar dan pengusaha online shop perorangan. Itu terdapat pada pasal 2 dan 3 KUHD. Lalu yang kedua, ada badan usaha bentuk organisasi yang menjalankan kegiatan usaha secara teratur. Antara lain, yang pertama itu ada firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha yang dijalankan bersama oleh dua orang atau lebih dengan satu nama, di mana semua anggotanya itu bertanggung jawab penuh. Itu tuh terdapat pada pasal 16 sampai 35 KUHD. Lalu ada persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. CV itu adalah usaha bersama yang terdiri dari pengelola, usaha, dan penanam modal. Itu terdapat pada pasal 19 sampai 21 KUHD. Lalu ada PT, singkatan dari perseroan terbatas. PT adalah perusahaan berbadan hukum dengan modal berupa saham dan pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang terakhir itu ada koperasi. Koperasi itu adalah usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip kekeluargaan. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu yang kedua itu ada objek hukum dagang. Apa itu objek hukum dagang? Objek hukum dagang itu segala sesuatu yang menjadi sasaran atau pokok dalam kegiatan perdagangan. Dan yang pertama itu ada barang. Barang itu segala benda yang dapat diperdagangkan baik bergerak maupun tidak bergerak. Itu terdapat pada pasal 1332 KUH Perdata. Lalu yang kedua ada jasa. Jasa itu pelayanan atau keahlian yang dijual belikan untuk memperoleh imbalan. Itu terdapat pada pasal 1601 KUH Perdata. Dan yang ketiga, surat berharga. Surat berharga itu dokumen bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan seperti cek dan wesel. Itu tuh terdapat pada pasal 178 sampai 229 KUHD. Dan yang terakhir itu hak kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HKI. Hak atas hasil karya intelektual itu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi kesimpulan dari saya yaitu hukum dagang ini dapat mengatur pelaku usaha dan apa yang diperdagangkan. Kalau subjek hukum dagang itu adalah orang atau badan usaha yang seperti pedagang, firma, CV, PT, dan koperasi yang memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha. Lalu objek hukum dagang ini yaitu adalah barang, jasa, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual yang menjadi sasaran kegiatan perdagangan. Dalam adanya hukum dagang, kegiatan usaha dapat berjalan tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum. Sekian, ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.